Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu cintai. Hari ini kita mereview tentang program linier. Sebelum kita mempelajari program linier, kita perlu mempelajari yang namanya sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Apa itu sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Adalah pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel dan masing-masing variabel berderajat 1. Gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan linier itu disebut dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Bentuk umum dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel yaitu AX plus BY kurang dari C atau kurang dari C atau lebih besar dari C atau besar dari C. Namanya pertidaksamaan, di sini tandanya yang perlu diperhatikan ya. Oke, untuk pertama kita bahas menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Contoh, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier 2x plus y kurang sama dengan 8, x plus y kurang sama dengan 5, di mana x lebih besar dari 0 dan y lebih besar dari 0 dengan x dan y itu anggota bilangan real. Jawab. Yang pertama, langkah pertama itu kita harus menentukan titik potong dari sumbu x dan y itu. Kita ambil persamaan yang pertama itu 2x plus y sama dengan 8. Kita rubah x-nya menjadi 0. Untuk x sama dengan 0, berarti 2 dikali 0 plus y sama dengan 8. 2 kali 0, 0 ya kan? Berarti tinggal y sama dengan 8. X, y sama dengan 0,8. Oke, untuk y sama dengan 0, berarti 2x plus y-nya jadi 0 sama dengan 8. Berarti 2x sama dengan 8. X sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. X, y sama dengan titiknya 4,0. Untuk yang persamaan yang kedua yaitu x plus y kurang dari sama dengan 5. Kita rubah bentuknya menjadi sama dengan, kita cari untuk x sama dengan 0, berarti x dirubah jadi 0, berarti y sama dengan 5. X, y sama dengan 0,5. Oke. Kita cari lagi untuk y sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan yang x plus y sama dengan 5. Berarti x plus y-nya 0 sama dengan 5, berarti x sama dengan 5. X, y sama dengan 5,0. Dapat titiknya 0,8, 4,0. Kita gambarkan di bidang kartesius 0,8, berarti di sini ya 0,8 titiknya di sini, kemudian 4,0 titiknya di sini. Kita tarik garis, kemudian titik selanjutnya yaitu 0,5 di sini titiknya, dan 5,0 5 di x, 0, berarti kita tarik set garisnya. Setelah kita gambar grafiknya, kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu ambil satu titik di luar garis-garis tersebut. Ini ada garis, kita ambil titik sembarang di sini di luar garisnya ya. Mau di sini boleh, di sini boleh. Ibu coba yang di sini. Ya, yang di sini ibu ambil titiknya 1,2. Apakah dia memenuhi atau tidak? Kalau dia memenuhi, maka daerah ini adalah daerah penyelesaiannya. Ya, kita uji titik. Kita ambilkan tadi titik P-nya 1,2. Kita substitusikan ke dalam persamaannya yang pertama. Berarti 2x plus y
kurang dari 8, kurang sama dengan 8. Berarti 2, X nya ganti 1, 2 dikali 1 ditambah Y nya diganti 2 plus 2 kurang sama dengan 8. 2 tambah 2 4 kurang sama dengan 8. Bener kan? Berarti 4 emang lebih kecil dari 8. Berarti ini benar. Dan selanjutnya untuk persamaan yang 2X plus Y kurang dari 5, kita selidiki. Berarti 2 dikali 1 ditambah Y ganti 2 ya. 2 kali 1 2 tambah 2 itu 4. Apakah 4 kurang dari 5? Iya, benar. Berarti ini terbukti kalau 1,2 itu anggota himpunan penyelesaian. Maka ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke. Sekarang habis kita gambar, kita uji titik. Di sini ada catatan buat kalian. Tanpa melakukan uji titik, kamu bisa mengetahui apakah dia lebih besar atau lebih kecil, garisnya di atas atau di bawah daerahnya. Maka perlu diperhatikan yang ini. Misalkan persamaannya itu AX plus BY kurang sama dengan C. Jika B lebih besar dari 0, maka himpunan penyelesaiannya di bawah garis persamaannya, Kalau B-nya kurang dari 0, maka ada di atas garis, oke? Jika B-nya sama dengan 0, himpunan penyelesaian di kiri garis X sama dengan C per A, dicari C per A di kiri garis C per A. Nah, kalau ada angkanya bisa ketahuan. Kemudian kalau AX plus BY lebih besar dari C, maka lawannya dari ini ya. Kemudian di sini kita yang kedua menentukan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Misalkan di sini ada gambar. Kalau tadi kan ada persamaan, kita cari gambarnya. Sekarang ada gambar, kalian tentuin persamaannya gimana. Ya. Perhatikan grafik berikut. Tentukan sistem pertidaksamaan tersebut. Kita cari garis pertama. Di sini kan 0,4. Yang di sini 3,0. Kita ambil garis pertama yang ini ya. Berarti 3,0 dan 0,4. Dimana X1 nya 3, Y1 nya 0, X2 nya 0, Y2 nya 4. Kita masukkan ke dalam rumus. Nih rumusnya nih. Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 bagi X2 min X1. Kita masukkan Y-nya nggak ada kan di sini, jadi tetap Y dikurang Y1 nya 0, berarti Y min 0 per Y2 nya berapa? 4 dikurang 0 Y1 kan 0, X nya nggak ada, berarti X min X1 min 3 dibagi X2 nya 0 dikurang X1 3 ya, udah dapet X min 0 berarti X 4 dikurang 0 4, X min 3 0 dikurang 3 min 3. Nah ini kali silang ya seperti biasa. Berarti min 3Y sama dengan 4 dikali X plus 3. Berarti min 3Y sama dengan 4X min 12. Maka persamaannya ketemu 4X plus 3Y sama dengan 12. Kita urutkan X, Y, terus konstanta. Oke? Sama. Selanjutnya kita yang garis yang kedua ini. Ya. Titiknya 5,0 dan 0,2. Ya, sini. 5,0 0,2. Masukin ke rumus sama, dan hasilnya 2X plus 5Y sama dengan
0. Jadi sistem pertidaksamaan yang sesuai adalah 4x plus 3y lebih besar sama dengan 12 dan 2x plus 5y kurang sama dengan 10, dimana x dan y itu lebih besar sama dengan 0. Ini kan lebih besar di atas 0 kan, enggak di bawah. Sekarang kita masuk ke program linier. Apa itu program linier? Program linier adalah salah satu bidang matematika terapan yang banyak digunakan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Ini dikembangkan oleh yang namanya W.W. Leontief. Dia itu seorang ekonom. Program linier untuk masalah sehari-hari, contohnya kita dapat memecahkan masalah industri, masalah transportasi, masalah harga minimum, maksimum, ya kan? Oke, selanjutnya pengertian model matematika. Kalau ada program linier pasti ada model matematika. Model matematika itu apa? Model matematika adalah suatu rumusan matematika yang diperoleh dari hasil penafsiran seseorang ketika menerjemahkan suatu permasalahan program linier ke dalam bahasa matematika. Ada permasalahan dituangkan ke bahasa matematika. Oke, di sini catatan. Misalkan ada pernyataan X tidak kurang dari 15. Berarti X-nya itu bisa 15 kan? Atau bisa juga lebih dari 15. Kan kurang tidak kurang kan? Tidak boleh kalau kurang. Berarti pertidaksamaan X sama dengan 15 atau X-nya lebih besar dari 15. Terus di sini X kurang-kurangnya 9. Sekurang-kurangnya paling kecil 9. Berarti 9 itu ikut. Berarti X sama dengan 9 atau X lebih besar dari 9. Sini X maksimum 2. Maksimum paling tinggi 2. Berarti 2 boleh? Boleh. Berarti X sama dengan 2 atau X-nya itu boleh kurang? Boleh. X-nya kurang dari 2, boleh kan? Maksimum paling tinggi 2. 1 boleh dong. Terus X di antara 1 dan 9. 1 dan 9 di antara. Berarti 1 ikut enggak? Enggak. 9 ikut enggak? Enggak. Berarti X-nya lebih besar dari 1 dan X-nya kurang dari 9. Di sini yang kelima, X kurang dari 14. Tetapi tidak kurang dari 6. Kurang dari 15 dari 14 boleh. Tapi tidak kurang dari 6. Berarti X-nya harus lebih besar dari 6 sama dengan ya. Kan 6 ikut. Tidak kurang dari, berarti 6 ikut. Dan X kurang dari 14. Ya. Di sini kita rubah ke bahasa matematika, dinotasikan. Berarti di sini tidak kurang dari 15, berarti X-nya lebih besar dari 15. X-nya 9 atau paling tinggi ya, tidak sekurang-kurangnya 9. Berarti X-nya lebih besar sama dengan 9. Terus X-nya boleh 2 atau kurang dari 2. Berarti X kurang sama dengan 2. Mohon maaf di sini tambahan. Kan ini sekurang-kurangnya 9. Berarti 9 ikut kan? Berarti lebih besar dari 9, semuanya ikut. Besar sama dengan. Oke. Yang selanjutnya X di antara 1 dan 9. Berarti antara X-nya di sini di antara 1 dan 9. X-nya kurang dari 14 tapi tidak kurang dari 6. Berarti X-nya antara tidak kurang dari 6 dan kurang dari 14. Ini sama dengan 16 ya. Tidak kurang dari 6. 6 ikut. Berarti 6 sama dengan 6 ikut. Oke, paham ya? Contoh.
Oke, contoh sebuah perusahaan gorengan tiap hari memproduksi 2 jenis gorengan. Ada risol, ada pastel. Untuk membuat risol dibutuhkan tepung 200 kilo dan gula 100 kilo. Sedangkan untuk membuat pastel diperlukan 100 kilo terigu dan 100 kilo gula. Jadi tiap hari perusahaan hanya menyediakan terigu dan gula. Masing-masing tidak lebih dari 800 kilo. Setiap hari dibuat X risol sejumlah risol dan Y pastel sejumlah pastel. Maka buatlah model matematika dari persoalan di atas. Kita rubah dulu risolnya menjadi banyaknya berapa tadi, X buah. Kita akan mencari berapa buahnya kan. X buah dan pastelnya Y buah. Kita bikin tabel di sini. Seharusnya bikin tabel ya. Bikin tabel. Ada di sini jenis gorengan, ada risol, pastel, terus banyaknya gorengan. Tadi risol itu X, pastel itu Y, dan persediaannya itu di sini kita tadi membutuhkan terigu untuk risol 200 dan gulanya 100 dimasukkan, dan untuk pastel butuh 100 kilo terigu dan 100 kilo gula, dimana persediaan terigu hanya 800 kilo dan gula juga 800 kilo. Kita habis buat tabel, kita buat model matematikanya. Berarti 200x plus 100y kurang sama dengan 800. Kenapa kurang sama dengan 800? Karena kalau lebih nggak mungkin kan, karena ada cuma 800. Kurang dari 800 bisa dibuat, bisa. Disederhanakan, kita bagi 100 jadi 2x plus y kurang dari sama dengan 8. Selanjutnya 100x plus 100y kurang sama dengan 800. Ya kan? Dibagi 100, x plus y kurang sama dengan 8. Dimana x-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan y-nya lebih besar sama dengan 0. Ya, kalau 0 bisa dibuat. Kalau minus nggak mungkin kan, barangnya halu gitu. Jadi model matematikanya adalah 2x plus y kurang dari 8, x plus y kurang sama dengan 8, dimana x lebih besar dari 0 dan y lebih besar dari 0. Paham ya? Ini pertemuan kita pertama waktu itu. Nah, pertemuan kedua kemarin kita penyelesaian masalah program linier. Biasanya selalu berhubungan dengan bentuk fungsi objektif. Bentuk fungsi objektif itu bentuknya ax plus by untuk biasanya mencari nilai maksimum dan minimumnya. Yang dicari nilai maksimum dan minimumnya. Misalkan ada 700.000 x plus 50.000 y. Di sini mencari keuntungan sebesar-besarnya, berarti nilai maksimum. Kalau ini biaya semurah-murahnya, berarti mencari nilai minimumnya. Oke? Yang kedua, nilai optimum suatu bentuk fungsi objektif. Bentuk umumnya nih fungsi objektif itu ax plus by. Caranya kita ada dua, metode uji titik dan metode garis selidik. Contoh, metode uji titik pojok. Misal, Aja memiliki tanah 100.000 meter persegi, akan dibangun rumah tipe A dan B. Untuk tipe A diperlukan 100 meter persegi dan tipe B diperlukan 75 meter persegi. Jumlah rumah yang dibangun paling banyak itu 125 unit, paling banyak. Keuntungan untuk A itu 6 juta per unit dan tipe B itu 4 juta per unit. Yang ditanya, tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh. Maksimum jumlah rumah 125 tapi keuntungannya maksimum. Ya. Jadi harus membuat tipe A dan B itu berapa? Gitu kan. Nah, kita misalkan banyak rumah tipe A sama dengan X unit dan tipe B menjadi Y unit.
dibikin tabelnya, dimasukkan. Untuk tipe A 100, keuntungannya 6 juta. Untuk tipe B digantikan Y, banyak rumah itu Y, luas tanahnya ada 75 dan keuntungannya 4 juta. Persediaan untuk tipe X dan Y itu kita tadi paling banyak 125 unit, dan luas tanah yang dimiliki itu 10.000 meter persegi. Model matematikanya kita jadi dapatkan, berarti X plus Y kurang sama dengan 125, dan 100X plus 75 Y kurang sama dengan 10.000 meter persegi, di mana X dan Y itu lebih besar sama dengan 0. Dengan fungsi objektif, yaitu maksimumkan berapa? Fungsi maksimum itu Z sama dengan 6 juta X. Kita mencari ini kan, berapa banyak X ini kan, dengan keuntungan 6 juta plus 4 juta Y. Kita pakai persamaan yang pertama, X plus Y sama dengan 125. Kita rubah X nya menjadi 0, ketemu 0,125, dan kita rubah Y nya menjadi 0, ketemu 125,0. Ini pas sudah hatam. Caranya gimana? Selanjutnya yang persamaan kedua, yaitu 100X plus 75Y sama dengan 10.000. Daripada pusing nih banyak banget angka 0, kalian sederhanakan dulu ya. Kita perkecil, kita bagi 25 menjadi 2X plus 3Y sama dengan 400. Kita cari titiknya, kita rubah X sama jadi 0, ketemu hasilnya 0,133 1/3. Kita rubah Y nya menjadi 0, ketemu Y sama dengan ketemu titik X, Y nya 100,0. Kemudian kita cari titik potong pakai eliminasi dan substitusi. Masih ingat pasti pelajaran kelas 10 ini ya. Persamaan pertama, X plus Y sama dengan 125, dan persamaan kedua 4X plus 3Y sama dengan 400. Kita menghilangkan yang depan nih, kita hilangkan X, berarti yang atas kita kali 4, yang bawah kita kali 1 ya. Kita kalikan 4X kali 4, 4Y, 125 kali 4, 500. Yang kedua kali 1 berarti 4X plus 3Y sama dengan 400. Biar ini hilang, ditambah apa dijumlah? Pinter, kita kurang. Ditambah atau dijumlah dede juga ya. Berarti kita kurang. Berarti ini dikurang habis, berarti tinggal 4Y dikurang 3Y, sisa 1Y atau Y. 500 dikurang 400, 100. Y nya sama dengan 100. Udah dapet Y nya 100, kita masukin ke salah satu persamaan yang ini. Pilih yang paling singkat, yang atas. Kita masukkan ke X plus Y sama dengan 125. Berarti X plus Y nya berganti berapa? 100, substitusikan. X plus 100 sama dengan 125. X plus, pindah ruas, 100 dikurang 125 dikurang 100, berarti X sama dengan 25. Udah dapat titiknya, yaitu 25,100. Kita gambar ya di bidang kartesius. Ini daerahnya, kita titik-titik yang ada di daerah hasil itu kita hitung, kita cari nilai maksimumnya. Yang ini titik A, B, C, D, terserah sih mau sini A dulu, B dulu, di sini nih C, nih D boleh. Kita coba di sini 0,0 titik pojoknya kita hitung. Pojokan nih, pojok. Jangan suka mojok. A 0,0. Berarti kita masukkan fungsinya tadi apa? 6 juta X plus 4 juta Y. Kita masukkan 0,0, berarti 6 juta kali 0 ditambah 4 juta kali 0 ya. Terus 100, yang B ini 100,0.
kita masukkan X nya jadi 100. Ini kan X 6 juta dikali 100 ditambah 4 juta dikali 0, Y nya 0, jadi hasilnya 600 juta. Terus untuk titik C nya ini titik potong 25,100, kita substitusikan hasilnya 550 ya, 550 juta. Dan untuk titik D 0,125, 0 X nya kita rubah ditambah 4 juta dikali 125, hasilnya 500 juta. Tadi yang ditanya kita mau untung sebesar-besarnya, berarti nilai maksimum. Di sini udah dapat. Yang paling tinggi yang mana? 0, 600, 550 apa 500? Ya, pinter yang pasti. Tertinggi itu 600 juta. Oke, paham ya? Sampai sini. Selanjutnya kita pakai metode yang kedua, yaitu metode garis lidik. Bentuk umumnya itu AX plus BY sama dengan K. Untuk K nya anggota bilangan real. Ya, dapat mengambil beberapa nilai K akan diperoleh himpunan garis-garis sejajar yang dinamakan garis lidik, yang melalui titik-titik yang mengakibatkan nilai bentuk objektif mencapai optimum. Lanjut ke contoh soal. Ada contoh kasus. Kamu harus cari model matematikanya dulu. Di sini langsung model matematika ya, biar cepat. X plus 3Y kurang sama dengan 9 dan 2X plus Y kurang sama dengan 8, dimana Y nya lebih besar dari 0 dan X nya lebih besar sama dengan 0. Untuk Y anggota bilangan real. Dengan garis lidik, tentukan fungsi objektifnya X plus 2Y. Tentukan nilai maksimum. Seperti biasa, kita cari titiknya dulu untuk dijadikan grafik ya. Oke, X nya kita rubah jadi 0, kita masukkan seperti biasa, ketemu 0,3. Y nya kita ganti 0, Y nya kita ganti 0, berarti X sama dengan 9, X, Y 9,0. Ketemu titiknya 1, 2, 3, 4. Kita cari gambarnya ya, ini gambarnya. Terus kita cari titik paling jauh kan ini, kita cari garis sejajar nih 1, 2. Paling jauh yang mentok itu di sini sama sini ya, di sini kan mentok di sini sama mentok di sini. Di sini mentok di 3 dan di 2. Berarti kita masukin ke fungsinya tadi nih, X plus 2Y. X plus 2Y untuk fungsi untuk nilai 3,2 kita substitusikan ke sini. X nya ganti 3, substitusikan 3 plus 2 kali 2 sama dengan 4 tambah 3, 7. Maka nilai maksimumnya adalah 7. Kita nggak perlu cari banyak-banyak uji titik ya, tapi terserah kalian mau pakai cara yang mana yang paling kalian mudah dan hafal caranya, silakan. Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Tolong dicatat, dipelajari, dan berlatih dengan soal-soal yang ada di LKS. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.